Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sore hari sambil menunggu maghrib, gua refreshing karena hari ini cuacanya betul-betul memulai masuk ke musim semi di Belanda, lumayan hangat 18 derajat. Jadi gua bikin di luar konten ini tentang pemain pinjaman dari Manchester United. Gue mau ngobrol ringan soal masalah pemain pinjaman dari Manchester United yang bagaimana ini. Apakah musim depan diberi kesempatan di tim utama atau tetap dipinjamkan atau bahkan disudahi masanya atau waktunya di Manchester United ya. Ini gue ada bikin listnya ya. Ini langsung gue ambil dari manunited.com foto-fotonya ya. Dimulai dari pemain belakang. Ini ada 3 pemain di sana. Ada Brandon Williams, Axel Tuanzebe, dan juga Teden Mengi. Teden Mengi kalau tidak salah, waduh gue lupa, di Birmingham kalau nggak salah, lupa ingat. Kalau yang ada yang ingat bisa drop di kolom komen ya. Teden Mengi, Axel Tuanzebe, dan juga Brandon Williams. Axel Tuanzebe di Napoli, Brandon Williams di Norwich. Dimulai langsung dari Brandon Williams. Menurut gue Brandon Williams cukup potensial ya. Dia memiliki waktu bermain yang cukup banyak di Norwich, walaupun secara kolektif Norwich ini hampir pasti degradasi, atau bahkan menurut gue ya sudah tinggal tunggu waktu aja degradasi. Tapi jam terbangnya yang semakin tinggi, dia punya pengalaman lebih di Norwich juga, dan bisa ditampilkannya Brandon Williams sebagai bek kanan dan bek kiri ini menurut gue jadi sisi plus, di mana ternyata Manchester United ini untuk bek kanan dan bek kiri masih belum bisa konsisten. Di sisi kanan Aaron Wan-Bissaka yang musim lalu atau bahkan sebelumnya itu tampil cukup bagus secara defending, secara bertahan, tacklingnya cukup bagus. Ternyata musim ini tidak bisa tampil seperti musim-musim sebelumnya. Diogo Dalot walaupun musim ini tampil bagus, utamanya ketika ofensif, ketika menyerang, tapi tetap kita sering sekali bocor di lini kanan, waktu Diogo Dalot ini bermain. Jadi menurut gue harus ada persaingan lebih di sisi bek kanan. Bek kiri pun juga demikian. Praktis saat ini kita lebih banyak mengandalkan Alex Telles, karena Luke Shaw selain memang penampilannya yang menurun dibanding dengan musim lalu, kondisi fisiknya pun juga tidak sebagus musim lalu ya. Jadi menurut gue ada kerentanan di sana, dan untuk menambah kedalaman squad sih gue pikir Brandon Williams bisa dikembalikan lagi ke tim utama Manchester United. Bagaimana dengan Axel Tuanzebe dan juga Teden Mengi? Teden Mengi masih muda, menurut gue lebih baik diberikan kesempatan untuk menambah jam terbang lagi, mungkin di tim yang lebih bagus ya, karena kan dia sekarang kalau tidak salah bermain di Championship. Mungkin untuk musim depan bisa ditampilkan di tim luar Inggris ya, kalaupun tidak bisa dapat tim Premier League, atau bisa mungkin tim luar Inggris yang bisa memberikan dia ini jam terbang atau menit bermain yang lebih banyak lagi untuk menambah pengalaman. Karena menurut gue secara teknis dia merupakan pemain potensial. Axel Tuanzebe, Tuanzebe menurut gue waktunya dipulangkan ya. Kita tahu sekarang lini tengah center back, maksud gue ya, back tengah dari Manchester United ini jadi salah satu lini yang jadi sorotan penampilan yang kurang cukup bagus dari seorang Harry Maguire menurut gua. Ini dan juga Eric Bailly yang menurut gua mungkin bisa jadi musim terakhir ya, mungkin ya, Eric Bailly, karena kondisi fisiknya tidak cukup bagus. Sekalipun dia bukan pemain utama, tapi menurut gua untuk memberikan ketersediaan itu juga tidak cukup ready. Eric Bailly ini pun juga kondisi gonjang-ganjing tidak jelas dari seorang Phil Jones. Dan menurut gue Axel Tuanzebe bisa dikembalikan lagi ke tim utama untuk memberikan persaingan di sana, walaupun tentu saja akan ketat karena ada Rafael Varane. Gue nggak tahu situasi Harry Maguire seperti apa, tapi kalau kita asumsikan ada di sana juga sebagai kapten lagi ya, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof. Tapi menurut gue ya tidak apa-apa, supaya dia juga bisa merasakan efek persaingan di situ. Mudah-mudahan dengan adanya dia bisa menambah kualitas di sektor bek tengah. Lalu midfielder, gelandang ya, ada Andreas Pereira. Andreas Pereira menurut gua waktunya selesai, dan memang kan sedang dalam taraf proses untuk cabut ke Flamengo. Cuman dealnya nggak kelar-kelar, tapi menurut gua sudah selesai.
penampilan dia di Manchester United di 2 musim yang lalu ya, lupa gue, yang jelas ketika kita belum datang Bruno Fernandes, karena dia sering dimainkan di posisi itu kan, posisi nomor 10, kualitasnya masih belum bisa mengangkat tim. Mungkin di tim-tim sebelumnya dia oke, tapi tidak di Manchester United. Jadi menurut gue sudah selesai. Plus juga kalau melihat dari sisi usia ya, Facundo Pellistri menurut gue harus diberi jam terbang lagi ya, jam terbang untuk pemain pinjaman. Sering bermain di sektor kanan kalau tidak salah. Gua sih lebih prefer daripada Facundo Pellistri kita mendatangkan pemain bagus lagi kalau menurut gua ya, dengan amatiran. Jadi Facundo Pellistri supaya lebih berkembang lagi, biarkanlah dia di luar, karena nanti kalau kita merekrut pemain kanan yang baru ya, yang lebih fresh lagi dengan harapan menambah kualitas dan juga pengalaman, yang punya pengalaman, maka kalau Facundo Pellistri ada di tim, dia tidak akan punya menit bermain yang banyak. Dan menurut gue pemain muda butuh menit bermain yang banyak untuk meningkatkan kualitas dan juga skillsnya. Amad Diallo pun juga demikian, menurut gue di Rangers saat ini tidak cukup bagus, belum bisa 100% mendapatkan kepercayaan dari pelatih yang ada. Jadi menurut gue Giovanni Van Bronckhorst kan, jadi menurut gue ya musim depan dipinjamkan lagi Amad Diallo di tim-tim Britania, syukur-syukur bisa dapat Premier League, di Premier League, supaya dia bisa beradaptasi dengan gaya permainan Liga Inggris. Itu yang penting. Tapi gue percaya dia punya potensi, dia punya teknik yang bagus. Donny van de Beek bagaimana? Donny van de Beek menurut gue ya ini agak menurut gue sudah selesai Donny van de Beek di Manchester United ya. Mau itu nanti Erik ten Hag pun yang datang, gue suka sebenarnya dengan Donny van de Beek, utamanya sisi non teknis ya. Dia seorang yang profesional, tentu saja dia juga dari Belanda. Tapi kayaknya gue harus realistis melihat berapa tahun terakhir ini, berapa musim belakangan ini dia di Manchester United, paling tidak di berapa pelatih yang berbeda kan, ada Ole Gunnar Solskjaer, ada Michael Carrick, ada Ralf Rangnick, pun juga sekarang di tangan Frank Lampard di Everton tidak bisa mengeksplor kapasitas dari seorang Donny van de Beek. Gue curiga memang gaya permainannya tidak cocok dengan Liga Inggris. Dan sebenarnya nih gue tidak kaget ya, karena kenapa senior dari seorang Donny van de Beek di Ajax dan juga di timnas Belanda, Davy Klaassen ya, itu juga demikian. Dulu dia dari Ajax pindah ke Everton ya, di posisi yang sama dengan Donny van de Beek, pun juga tidak bisa bersaing. Lalu dia pindah ke Werder Bremen kalau tidak salah, lalu sekarang di Ajax dia moncer lagi. Pemain lainnya, pemain asal Belanda, dia dulu dari Feyenoord pindah ke Southampton. Pemain tengah juga Jordi Klaasie pun juga demikian, di Liga Inggris ternyata di posisi yang kurang lebih sama kayak Donny van de Beek, tidak bisa berkembang. Saat ini Jordi Klaasie kalau tidak salah bermain di AZ Alkmaar kalau nggak salah ya. Ini baru-baru ini dipanggil lagi oleh Louis van Gaal ke timnas. Jadi memang menurut gue tidak cukup mudah bagi gelandang-gelandang Belanda ya, terutama yang pindah dari era divisi pindah ke Premier League untuk bisa berkembang dengan bagus. Bukan gue bilang semuanya nggak mungkin, sebagian besar. Tentu saja ada pemain-pemain kayak Wijnaldum, itu saja kan dia butuh waktu dulu kan di Newcastle sebelum akhirnya dia moncer di Liverpool. Tapi yang lain-lain menurut gue ya tantangannya cukup berat. Jadi Donny van de Beek menurut gue dilepas ya. James Garner, dengan penampilan James Garner yang sangat-sangat moncer di Nottingham Forest, menurut gue sudah waktunya bagi James Garner nih untuk pulang ke Old Trafford, masuk ke tim utama, untuk diberi kesempatan bersaing di sana ya. Bisa dicoba mungkin 6 bulan dulu, kalaupun tidak bisa meramaikan persaingan, mungkin di musim dingin bisa dipinjamkan lagi. Tapi yang jelas dia ini pemain super potensial yang dimiliki oleh Manchester United. Sumbangsinya bagi Nottingham Forest yang bermain di Championship cukup luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan menit bermainnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat diandalkan oleh Forest di semua ajang yang diikuti oleh Nottingham Forest. Penampilannya pun juga stabil, cukup baik ya. Jadi menurut gue sudah waktunya dia dipulangkan ke Old Trafford untuk, terutama kan kita butuh nih pemain di lini tengah ya, untuk menambah kualitas lagi di sana. Walaupun kita akan mendatangkan pemain baru, tapi menurut gua untuk menjaga kedalaman skuad paling tidak ya, dan juga memberi pengalaman bermain di tim utama Manchester United, berlatih bersama tim utama Manchester United, James Garner bisa dipulangkan. Pemain depan ada 2,
Anthony Martial menurut gue juga sudah selesai. Mungkin tantangannya nanti adalah siapa yang mau menebus Anthony Martial ya, karena harganya mungkin akan jadi kendala di sana. Seperti biasa Manchester United selalu kesulitan jika ingin melepas pemain dengan harga yang bagus ya. Cuman menurut gue ya sudah selesai Anthony Martial di Manchester United. Gue nggak tahu kalau pelatih yang baru atau manajer yang baru nanti bisa menaikkan kapasitas dari seorang Anthony Martial seperti beberapa musim yang lalu. Tapi gue pesimis sih. Jadi kalau menurut gue lebih baik dilepas saja Anthony Martial. Mungkin konsekuensinya dengan harga yang tidak cukup tinggi. Gaji juga nanti pastinya akan jadi penghalang di sana ya, atau jadi tantangan. Mungkin klub yang baru apakah mau menggaji Anthony Martial seperti yang dia terima di Manchester United, ini kan juga tanda tanya. Di Sevilla pun sekarang pun juga dia cukup kesulitan menembus tim utama. Sempat bermain bagus di pertandingan pertama kalau tidak salah, tapi setelahnya dia cedera dan sekarang belum bisa memberikan persaingan di lini depan Sevilla. Dan menurut gue ya inilah dia permasalahan dari seorang Anthony Martial. Tahith Chong bagaimana? Tahith Chong sempat mengalami cedera yang cukup parah di Birmingham kalau tidak salah ya. Kalau gue lupa ingat soalnya, kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komen ya. Thank you. Tahith Chong menurut gue muda potensial ya, diberikan kesempatan lagi sebagai pemain pinjaman di tim lain. Mungkin sesekali bisa dipanggil, katakanlah gue nggak tahu ya apakah 6 bulan pinjaman lalu setelahnya dipanggil di Manchester United. Tapi yang jelas Tahith Chong pemain ini itu menang award kalau tidak salah. Kalau gue salah sekali lagi tolong dikoreksi ya. Dia menang award pemain akademi terbaik di musim itu. Jadi dia punya potensi sebenarnya. Gue sih sebenarnya kurang begitu suka soal rambutnya dia ya, kayaknya membuat jadi kayak keberatan aja kalau lari. Tapi sepertinya klub punya kepercayaan kepada seorang Tahith Chong. Dan ya dia baru-baru ini cedera cukup parah. Mudah-mudahan bisa kembali dengan cepat. Tapi menurut gue dia harus diberi waktu bermain yang lebih, dan itu sepertinya agak sulit kalau diberikan di Manchester United. Jadi menurut gue ya biarkanlah dia menambah jam terbang itu sebagai pemain pinjaman di klub lain ya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah para pemain pinjaman dari Manchester United untuk menghadapi musim depan. Tentu saja ini semua akan tergantung dengan siapa manajer terbaru nanti ya dari Manchester United, karena dia pasti punya konsep tentang pemain-pemain pinjaman ini, dan pemain-pemain pinjaman ini juga pastinya menantikan siapa manajer terbaru dari Manchester United. Ini juga salah satu tantangan dari atau tugas dari manajer baru nanti ya, untuk melihat potensi-potensi dari pemain-pemain pinjaman dari Manchester United. Apakah akan dipakai musim depan atau tidak ya. Kurang lebih demikian. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.